Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rizky Cipta Anugrah, CPNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Formasi Analis Kebijakan Ahli Pertama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan profil instansi tempat saya bertugas, serta bagaimana saya mewujudkan diri sebagai Smart ASN. Yang pertama ada profil instansi. Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif seluruh perangkat daerah. Visi yang diemban adalah mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Untuk mewujudkannya, misi yang dijalankan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah, membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, dan potensi unggulan lokal, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa. Lalu, yang kedua ada struktur instansi. Secara struktur, sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang membawahi beberapa asisten. Saya berada di bawah asisten perekonomian dan pembangunan, tepatnya di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Lalu, yang ketiga ada tugas dan fungsi. Sebagai analis kebijakan ahli pertama, tugas saya adalah menyusun analisis dan merekomendasi kebijakan. Layanan yang diberikan meliputi penyediaan data dan informasi ekonomi daerah, koordinasi pengendalian inflasi, serta fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas, ada standar layanan yang harus dijaga, yaitu menyajikan data yang akurat dan terkini, memastikan laporan dan nota dinas disampaikan tepat waktu, serta menjaga efektivitas koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Tugas saya di bidang perekonomian memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan instansi. Setiap laporan dan analisis yang saya buat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, data perkembangan harga dan inflasi daerah yang saya sampaikan dapat menjadi dasar kebijakan pengendalian harga, misalnya melalui operasi pasar murah atau koordinasi dengan dinas terkait. Informasi kondisi perekonomian yang akurat juga membantu pemerintah daerah dalam menentukan intervensi yang tepat agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang keempat ada Smart ASN. Sebagai seorang CPNS, saya harus memastikan kinerja saya terus meningkat dengan mewujudkan diri sebagai Smart ASN. Ada beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Pertama, menjaga integritas dan profesionalisme dengan memastikan setiap laporan yang saya buat benar-benar berdasarkan data yang akurat, tidak dimanipulasi, dan diselesaikan tepat waktu. Kedua, penguasaan teknologi informasi. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya harus terus meningkatkan kemampuan mengolah data secara digital, termasuk memanfaatkan dashboard inflasi internal agar bisa lebih cepat dan tepat. Ketiga, membangun networking dan kolaborasi. Pengendalian inflasi maupun kebijakan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus melibatkan berbagai perangkat daerah. Oleh karena itu, saya harus aktif menjalin komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Keempat, berinovasi. Misalnya, dengan menyajikan data dan laporan dalam bentuk yang lebih sederhana, visual dan mudah dipahami sehingga pimpinan dapat segera mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir ada langkah konkret.
Bukan untuk memastikan kinerja lebih baik ada beberapa hal. Pertama, saya harus memastikan setiap laporan yang saya buat benar-benar akurat, berbasis data terbaru, dan disajikan tepat waktu. Dengan begitu, pimpinan dapat segera mengambil keputusan yang tepat. Kedua, memanfaatkan teknologi informasi, khususnya artificial intelligence. Saat ini, AI dapat membantu mempercepat pengolahan data, menyajikan visualisasi yang lebih jelas, serta memberi gambaran prediksi tren ekonomi. Dengan pemanfaatan AI, hasil analisis akan lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami. Yang ketiga, memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah lain. Misalnya, ketika ada kegiatan pasar murah dari Dinas Perdagangan, informasi tersebut bisa segera saya integrasikan ke dalam laporan pengendalian inflasi. Kolaborasi lintas sektor sangat penting karena masalah ekonomi tidak bisa ditangani satu pihak saja. Keempat, berinovasi dalam penyajian informasi. Tidak semua orang terbiasa membaca data mentah atau tabel yang rumit. Karena itu, saya akan mencoba menjanjikan informasi dalam bentuk ringkasan sederhana, infografis, atau laporan visual agar lebih cepat dipahami pimpinan maupun stakeholder terkait. Kelima, mengembangkan kompetensi pribadi. Saya harus terus belajar, baik melalui pelatihan, membaca literatur, maupun berdiskusi dengan rekan kerja. Dengan begitu, wawasan saya semakin luas dan hasil kerja yang saya lakukan bisa lebih berkualitas. Dan yang terakhir, keenam, menanamkan sikap pelayanan publik dalam setiap pekerjaan. Walaupun posisi saya tidak langsung melayani masyarakat, setiap analisis yang saya hasilkan akan menjadi dasar kebijakan yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat luas. Peran singkat mengenai profil instansi dan peran saya sebagai CPNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Semoga kontribusi kecil yang saya lakukan dapat mendukung terwujudnya Ciamis yang sejahtera. Smart ASN berkarya untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.